Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Haidar Jamal Insan Hanafi, 2. Minatul Anggreni, 3. Muhammad Mufid Ferdiansah akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah usaha yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah terencana dari awal. Biasanya proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi, yang mengarah pada pemilihan masalah alternatif yang terbaik dari kriteria keputusan tertentu dan harus dilakukan secara sistematis. Langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada menentukan letak permasalahan, yang kedua menganalisis situasi, yang ketiga mengembangkan alternatif pilihan, yang keempat menganalisis alternatif, dan yang kelima yaitu memilih alternatif terbaik. Dalam hal ini terdapat 3 model dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada optimizing decision making model. Model pengambilan keputusan ini merupakan perilaku untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan oleh perorangan. Terdapat 6 langkah dari model ini, yaitu 1. Menentukan keinginan dalam keputusan, yang kedua mengidentifikasi keputusan, yang ketiga alokasi mutu, yang keempat mengembangkan beberapa alternatif, yang kelima mengevaluasi alternatif, yang keenam memilih alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu model yang kedua ada satisficing model. Model ini memilih solusi pertama dalam pengambilan keputusan. Model ketiga ada implicit favorite model. Model ini menjadikan pemecahan masalah menjadi lebih kompleks, lebih mengutamakan pengambilan keputusan tahap pertama dan sering mengabaikan alternatif lain. Nah, selanjutnya dalam melakukan pengambilan keputusan dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu ada pengambilan keputusan objektif. Pendekatan ini memiliki sifat logis dan sistematis dengan memperhatikan langkah yang jelas. Asumsi pendekatan ini sebagai berikut. Pimpinan memilih waktu dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang lebih lengkap, kebebasan pimpinan dalam menentukan sebuah pilihan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan subjektif. Pengambilan keputusan subjektif berdasar pada intuisi, pengalaman, dan informasi yang kurang lengkap. Pendekatan ini berada di bawah tekanan, waktu yang terbatas, dan sedikit memperoleh informasi. Metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah. Terdapat 2 model pemecahan masalah dan perbaikan berkesinambungan, yaitu 1. Siklus Deming yang meliputi pengembangan rencana atau plan. Pembuatan rencana perlu diadakan guna untuk mengantisipasi sebuah masalah. Ketika masalah tersebut mulai timbul, maka dapat digunakan model perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu melakukan rencana yang telah dibuat atau do. Rencana yang telah dibuat kemudian diaplikasikan mulai dari skala kecil secara bertahap. Selanjutnya yaitu memeriksa hasil atau cek. Hasil yang diperoleh kemudian dicek dan dicatat. Selanjutnya hasil tersebut digunakan sebagai acuan untuk perbaikan atau evaluasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian jika diperlakukan atau action. Merupakan tahap akhir dari siklus PDCA dengan menarik kesimpulan dan mengambil alternatif tindak lanjut terkait dengan upaya perbaikan yang dilakukan, meliputi 1. Menetapkan standar sesuai hasil perbaikan, 2. Mengulang upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan keadaan, dan yang ketiga mengulangi kembali tahap plan pada siklus PDCA apabila upaya perbaikan yang dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan atau tidak terjadi peningkatan pada proses. Metode yang kedua ada metode Perry-Johnson. Metode pemecahan masalah Perry-Johnson meliputi sebagai berikut. 1. Membentuk tim pemecahan masalah. 2. Mendiskusikan masalah yang dihadapi. 3. Membuat batasan daftar masalah. Yang keempat, mendefinisikan masalah. Yang kelima, memilih dan memprioritaskan masalah. Yang keenam, mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, mencari solusi. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan solusi. Berikutnya ada alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sendiri terdapat 7 alat yang bisa berguna. Yang pertama yaitu ada diagram sebab dan akibat atau fishbone diagram.
Secara ringkasnya, diagram ini itu adalah suatu pendekatan terstruktur yang kemungkinan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah ketidaksesuaian dan kesenjangan yang terjadi. Kemudian ada check sheet atau lembar pemeriksaan, yaitu lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan mencatat data sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah, sistematis dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Yang ketiga ada diagram Pareto. Ringkasnya yaitu suatu grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Berikutnya ada run chart dan control chart. Diagram ini itu digunakan untuk menampilkan kinerja proses tertentu dalam periode tertentu. Kemudian ada histogram. Histogram sendiri itu diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan adanya dispersi data dan distribusi frekuensi. Kemudian ada stratifikasi, yaitu teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk kategori tertentu sehingga permasalahan terlibat lebih jelas dan kesimpulan dapat diambil. Yang terakhir ada scatter diagram. Ini tuh cara paling sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel. Untuk pembahasan di slide berikutnya ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara ilmiah. Kunci kesuksesan dari TKIAM adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan secara ilmiah. Metode pendekatan ilmiah menggunakan berbagai data, alat, dan teknik statistika. Jenis-jenis kompleksitas dalam pengambilan keputusan diantaranya yaitu pertama ada kesalahan dan kerusakan, kemudian yang kedua ada kemacetan dan kelambatan, ketiga ada inefisiensi, dan yang terakhir ada variasi atau penyimpangan. Aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 aspek penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama keterlibatan karyawan, yang kedua peranan informasi, dan yang ketiga pentingnya kreativitas. Studi kasus pada Bank XYZ cabang Tanjung Halang, Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan gambar fishbone diagram di atas, dapat diuraikan cara mengatasi ketidakpuasan layanan nasabah XYZ cabang Tanjung Halang, Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, dapat diperoleh beberapa alternatif penanganan yang terkait dengan kepuasan nasabah yang dihasilkan di Bank XYZ cabang Tanjung Halang, Cianjur, Jawa Barat. Proses pengambilan keputusan pada umumnya dimulai dengan penetapan tujuan atau objektif serta variabel yang terjadi key performance indicator. Setelah tujuan akhir disepakati dan dipahami bersama, maka mulai identifikasi masalah yang saat ini sedang dihadapi. Selanjutnya dalam tahap improve dilakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide solusi dari setiap anggota tim yang terlibat proyek. Dipilih satu atau beberapa solusi yang terbaik yang memberi dampak terbesar bagi konsumen dan perusahaan. Berdasarkan hasil pembahasan yang diketahui bahwa faktor man atau manusia, karyawan kurang mentaati prosedur, kurang komunikasi antar karyawan, dari faktor material atau bahan baku, kurangnya pemeriksaan kapasitas perlengkapan, ada pemborosan dalam pemakaian bahan baku. Dari faktor metode atau cara kerja, lamanya waktu pelayanan, metode kerja yang tidak sesuai prosedur. Dari faktor mesin atau mesin, kurangnya pemeliharaan mesin, keterbatasan jumlah mesin dan peralatan perbaikan. Dari faktor layout atau lingkungan, pencemaran dalam ruangan istirahat karyawan, fasilitas yang kurang memadai. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.